ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab orang-orang yang dalam kitabnya Ad-Dawa, yaitu bab orang-orang yang meremehkan dosanya, alal musirrin, atas orang-orang yang melakukannya terus menerus. Ya, dikatakan annal abd la yazalu yartakibu dzanba hatta yahunu alaihi wa yazgharu fi qalbihi. Ya, seseorang hamba itu akan terus menerus melakukan dosa sampai kemudian dia anggap perkara itu remeh dan kecil di hadapannya. Ya, wa dzalika ala alamatul halak. Ya, ini menunjukkan tanda-tanda kebinasaan. Fa inna dzanba kullama saghra fi ainil abdi aduma indallah. Kesimpulannya di sini, bahwa sesungguhnya dosa itu setiap dianggap kecil di mata seorang hamba, maka akan besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena orang-orang yang meremehkan dosa itu bagi Allah mereka adalah para pendosa yang melakukan dosa besar. Walaupun yang diremehkan tentunya dosa-dosa yang mereka anggap sepele-sepele, tapi akhirnya dosa itu bukan jadi dosa kecil lagi, tapi di hadapan Allah akhirnya jadi dosa besar. Padahal yang mereka lakukan mungkin orang mengatakan gampang dimaafin, contoh nih. Tapi karena sifat meremehkan ini yang kemudian menjadi besar di mata Allah Azza wa Jalla. Karena meremehkannya. Kemudian waqad dzakara al-Bukhari fi sahihi, dan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan dalam athar disebutkan innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asri jabalin yakhafu ayyaqa alaih. Disebutkan seorang mukmin itu ngelihat dosanya seakan-akan dia di mana? Di gunung, di bawahnya gunung. Mereka takut ditimpa sama gunung itu. Istilah yakhafu yaqa alaih, orang kalau sudah di bawah gunung batu, kalau kerikil yang jatuh ke mereka, otomatis mereka waspada. Takut apa? Takut yang gede juga ikut jatuh. Betul apa enggak? Kalau gunungnya bergetar, tiba-tiba kerikilnya turun. Kerikil ini dianggap kayak dosa kecil, maka dia langsung, waduh, lah kalau kerikil turun, batu yang gede turun juga gimana? Nah itu dia. Jadi dari mulai yang namanya dosa, mereka sudah waspada. Cepat-cepat ngapain? Bertobat sama Allah Azza wa Jalla. Nggak nunggu, saya nggak ngelakuin dosa gede kok. Tapi sebaliknya, wa innal fajir. Makanya orang-orang yang seperti ini disebutkan sebagai fajir. Fajir itu pendosa. Istilah pendosa berarti apa yang mereka lebih banyak lakukan? Dosa. Maka disebut dengan fajir. Yara dhunubahu kadzubabin waqa'a ala anfihi faqala bihi hakadha fatara. Disebutkan seakan-akan lalat yang lewat di depan hidungnya. Lewat yang lalat yang hinggap di depan hidungnya, kemudian dikibas kayak gitu.
Ini yang terjadi ya ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dari sini coba perhatikan di riwayat yang lain yang disebutkan juga oleh Imam Bukhari, dikatakan innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idan tahta al-jabal yakhafu ayaqa alaih wa innal fajir yara dhunubahu kadubabin marra ala anfi. Ya, yang riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan lalat yang hinggap di hidungnya. Kemudian riwayat yang lain mengatakan lalat yang lewat di hidungnya. Kemudian Anas bin Malik mengatakan ya, yang artinya bagaimana kita mensikapi dosa itu. Kata Anas bin Malik, innakum la ta'lamuna amalan hiya a'daku fi ayunina minasy-syahr. Dikatakan sesungguhnya kalian la ta'maluna, kalian melakukan amalan yang di mata kalian itu lebih tipis daripada rambut. Ya, berarti apa di sini? Perkara remeh nggak ini? Tapi wa inna kunna na'udu ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Kami menganggap di zaman Rasulullah itu merupakan dosa besar. Kenapa para sahabat bisa memikirkan perkara ini? Kita ngelihatnya remeh, sahabat ngelihatnya dosa besar. Gimana yang dosa besarnya aslinya? Ada yang tahu kenapa? Karena pada dasarnya ya, mereka itu ngelihat dosa dengan cara ini. Bilal ibn Sa'ad mengatakan, jangan engkau melihat kecilnya suatu dosa. Paham? Tapi lihatlah siapa yang engkau durhakai. Makanya sekecil apapun dosanya, kalau durhakanya sama yang punya hidup, otomatis jadi malapetaka. Ya, kenapa? Nggak ada celah buat selamat. Kita kalau salah sama orang tua marah-marah, anak masih bisa menghindar nggak? Masih bisa. Berharap berapa hari nggak ketemu orang tua, ketemu lagi, PE berubah. Tapi kalau Allah yang murka, mau hindar di mana? Dimanapun kita ngumpet, semua punya Allah. Mau selamat di mana? Kira-kira mau berlindung di mana kita? Dimanapun semua Allah awasin kita, dan Allah yang punya, dan semua fasilitas hidup kita Allah yang kasih. Berarti tidak ada celah buat selamat sama sekali. Ini yang kemudian mereka ngerasa itu merupakan dosa besar, karena maksiatnya langsung sama Allah. Jelas? Makanya orang mukmin itu, perhatikan ya ikhwah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, orang mukmin itu ya'malu bitta'ah wa huwa musyfiq wajil khaif. Orang mukmin ketika melakukan ketaatan, mereka musyfiq wajil khaif, yaitu mereka dalam kondisi senantiasa takut, gemeter, ya, khawatir. Kenapa? Persis, takut tidak diterima. Kalau orang amalnya benar-benar soleh, otomatis dia punya pikiran ini, yaitu takut tidak diterima kalau Allah terima amal solehnya. Jelas? Allah akan kasih dia sifat apa? Sifat takut nggak diterima. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sering saya singgung. Ini hadisnya. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dikatakan aku bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat yang dimana Allah mengatakan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sedangkan hati mereka takut. Ya enggak? Ini ayatnya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Ya. Allah katakan apa? Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, hati mereka takut. Ngelakuin takut. Taat takut.
Kemudian Aisyah mikir takut karena salah. Karena umumnya orang yang takut karena salah. Tapi ini berbeda ya ikhwah. Orang kalau takut karena salah wajar. Orang mukmin bener takut itu luar biasa. Dan ini jalan yang paling benar sebenarnya. Kenapa jalan yang paling benar? Coba perhatikan fitrah kita baik-baik dengan korelasinya di sini. Disebutkan ya oleh Aisyah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun. Secara umum berarti mereka dosa dong. Melakukan dosa besar. Kenapa? Karena apakah mereka takut karena minum khamr? Ya, kemudian mencuri. Ya, kata Rasulullah SAW, tidak wahai anaknya Siddiq. Akan tapi justru mereka itu yang taat sama Allah. Ngapain? Mereka puasa, ya, salat, sedekah. Tapi justru mereka wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka takut amalnya enggak diterima. Secara garis besar, kita ini kalau bener, ngerasa bener, kira-kira tambah semangat atau santai? Kalau ngerasa bener, yakin tambah semangat. Nah, kalau tambah semangat, kenapa orang jarang ke masjid? Ayo, kita mau tambah semangat kan? Berapa banyak yang ke masjid? Mereka yang nggak ke masjid ngerasa bener nggak? Apa mereka bermaksiat? Atau ngerasa mereka melakukan ketaatan? Ayo, mereka ngelakuin ketaatan enggak? Iya kan? Kalau ditanya, oh engkau maksiat? Enggak, saya sholat. Betul enggak? Tapi pertanyaannya berapa banyak yang termotivasi ke masjid? Nah ini realita yang terjadi. Ya, makanya karena ngerasa benar, akhirnya nyantai. Masa masuk neraka? Jelas. Berarti yang dipikirkan mereka apa? Pahala apa dosa? Pahala apa dosa? Persis, pahala. Orang kalau sudah mikirin pahala, bisa berhenti dari amal soleh karena ngerasa aman. Nah, motivasi orang banyak ke masjid, kenapa orang tua dulu? Karena ngerasa sudah mau mati. Satu. Yang kedua yang dipikirin banyak pahala apa banyak dosanya? Persis. Ya, berarti yang memotivasi seseorang deketin Allah terus adalah karena ngerasa salah dan karena ngerasa amalnya banyak ketolak. Selesai. Dari situ akhirnya kita semua jadi rajin. Kita mulai banyak kena musibah nih, ya. Musibahnya sampai menghantarkan kepada kematian. Lihat zaman corona itu. Begitu dibuka majelis taklim langsung full. Betul enggak? Mikirnya mereka kalau majelis taklim full, kalau ditanya banyak dosanya apa banyak pahalanya, mikirnya apa? Persis. Semangat enggak? Kalau mikir banyak pahalanya, enggak mungkin orang termotivasi ke sini. Long sudah dijamin masuk surga, kenapa harus bingung? Sampai ada orang yang mengatakan, oh kalau dia dijamin masuk surga enggak perlu sholat. Betul enggak ini? Karena ngerasa bahwa mereka banyak pahala. Makanya Rasulullah, coba ketika mereka berpikir maksum, enak ya Rasulullah diampuni dosanya, berarti nggak sholat nggak apa-apa. Mereka yang berpikir dengan cara apa? Seakan-akan ketika aman posisinya justru malah kendor. Berbeda dengan ini. Kalau takut nggak diterima amalnya, solusinya ngapain? Bukan sekedar nambahin toh, lanjut, yaitu melakukan amal sebanyak-banyaknya. Berharap di antara sekian banyak amal ada yang diterima. Inilah yang memotivasi orang mukmin untuk bicara apa? Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka lah yang bersegera melakukan kebaikan, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Jelas sekarang? Berarti motivasinya apa? Pahala apa dosa? Dosa. Para sahabat itu, mereka motivasi diri mereka. Semua tidak ada yang motivasi mengatakan pahala saya banyak. Wallahi enggak ada.
Mereka semua, bahkan seorang tabi'in mengatakan, aku ketemu 30 sahabat, semua takut melakukan dosa. 30 sahabat ya ikhwah. Bukan takut melakukan dosa, takut jadi orang munafik. Takut jadi orang munafik, takut dirinya termasuk orang munafik. 30-30-nya ngomong hal yang sama, semua. Bahkan dikatakan nggak ada satupun yang mengatakan imanku seperti malaikat Jibril. No, satu pun nggak ada yang ngomong kayak itu. Yang membuat mereka terus semangat adalah karena mikir dosanya banyak. Lah sahabat mikir dosanya banyak. Lah kita ngerasa dijamin surga dari mana? Paham di sini ya? Ngerasa aman itu justru bahaya. Bahkan dikatakan ya, tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Tahu merasa aman dari makar Allah, adab Allah azza wajalla. Karena orang yang merasa aman dari adab Allah, mereka adalah orang-orang yang tertipu. Karena nanti akhirnya kendor amal salehnya. Sampai disebutkan Abu Bakar, tahu Abu Bakar Az-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, ya, wadattu anni sya'ratun fi jambil mu'min. Pernah kita bahas tentang di bab masalah ini. Abu Bakar mengatakan, seandainya aku menjadi sebuah rambut di sisi orang mukmin, satu helainya aja. Tahu maksudnya? Kalau orang mukmin Allah jamin, maka aku kepingin jadi bagian satu rambutnya aja. Berarti Abu Bakar ngerasa nggak dirinya imannya sempurna? Enggak. Karena dia masih mengatakan, saya berharap jadi satu bagian rambutnya, bukan bagian badannya, rambutnya aja diselipin, diciptain jadi rambutnya orang mukmin, dia ngerasa bahagia. Ini harapannya. Utsman bin Affan mengatakan apa? Lau kuntu baina jannati wan nar. Seandainya aku di antara surga dan neraka. Wala a'lam illa ayyatuhum ma'asir. Dan aku tidak mengetahui kemana aku harus berjalan diperintahkan. Lahtartu Ramadan. Lebih baik aku milih jadi abu sebelum aku tahu kemana aku diperintahkan harus berjalan. Kenapa? Kalau Allah perintahinnya ke neraka bagaimana? Itu yang mereka pikirkan baik-baik. Saking takutnya sampai mereka mendingan kalau suruh milih jadi abu. Jelas kemudian nggak dihisap apa-apa. Selesai sudah jadi abu, mati-mati. Tapi kalau kemudian antara surga dan neraka, padahal Utsman bin Affan amalnya kurang apa? Rasulullah mengatakan siapa yang bisa beli ini akan dijamin masuk surga. Tapi tidak membuat dia merasa aman dari perkara itu. Umar bin Khattab ngomong apa? Kata Umar bin Khattab, kalau ada suara dari langit mengatakan semua kalian masuk surga kecuali satu orang. Kata Umar bin Khattab, aku takut dia jadi yang satu orangnya. Kebayang nggak? Aku takut jadi yang satu orangnya. Ini realita yang mereka pikirkan selama ini. Karena mereka mikir yang namanya dosa. Mereka mikir, saya nggak ngelakuin dosa. Dosa kecil bolak-balik, kepleset. Catatan dosanya nggak bakal Allah hilangkan, Allah akan tunjukkan. Apakah kemudian kita mengatakan saya bakal selamat? Rasa khawatir itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih kita hidayah. Tapi sebaliknya, begitu ngerasa aman, akhirnya dosa dianggap gampang. Kan bisa tobat. Lama-lama gak kerasa ditutup dengan su'ul khotimah. Orang yang ditutup su'ul khotimah itu karena meremehkan ya ikhwah. Bukan gak ngerti dosa mereka. Tahu gak mereka dosa? Tahu. Tapi karena meremehkan akhirnya berakhir dengan menunda taubat. Begitu menunda taubat, ditutup sama Allah dengan dosanya, maka ditutup dengan baik atau buruk? Buruk. Ya. Antum tahu nggak? Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nanti saya ceritakan ada seseorang yang di medan perang. Ini orang belum selesai perang sudah Rasulullah tunjuk, kalau mau tahu ahli neraka, tuh ahli neraka. Lagi jihad tuh. Lagi jihad ditunjuk, tuh ahli neraka. Anda bisa bayangin gimana kisahnya? Kisahnya kok salah pas di perang Uhud. Ditunjuk sama Rasulullah, tuh ahli neraka. Sahabat penasaran ngikutin dia. Ya, makanya bagaimana? Jangan pernah ngerasa
Padahal di medan perang loh. Orang di medan perang mikirnya apa? Mujahid. Betul nggak? Ya ikhwah, dari niat itu ya sampai Rasulullah ngasih tahu pelajaran. Sampai di medan perang pun sahabat tetap harus khawatir sama dirinya sendiri. Padahal istilahnya mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi dari hati yang bleset kita bisa su'ul khotimah. Hatta antum lagi perang. Karena pemikirannya bukan sesepele itu gitu. Dalam amal ini diri kita ini bolak-baliknya itu cepat. Lebih cepat daripada apa? Lebih cepat daripada panci mendidih. Saya mau tanya, panci mendidih itu butuh waktu nggak buat mendidih? Hati kita itu duluin panci itu buat bisa berubah. Paham? Berubah dari mana? Baik langsung jadi orang paling buruk. Gara-gara melakukan amal saleh dengan niat bukan karena Allah. Dari baik berubah langsung jadi manusia terburuk. Dalam waktu yang singkat. Apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa diri kita bakal masuk surga dengan sifat yang seperti ini? Ini yang bahaya luar biasa. Makanya kenapa Rasulullah sendiri tiap saat paling banyak doanya ya muqallibal qulub. Karena Rasulullah SAW takut sama hatinya sendiri juga sama. Takut sama dirinya. Bagaimana manusia ini ya bolak-balik, makanya disebut dengan qalb litaqallubiha. Karena apa? Berubahnya. Ya. Bolak-baliknya tadi. Ya taqallab itu bolak-balik. Sebentar A, sebentar B, sebentar A, sebentar B. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ya, mengusahakan amalan sesuai sunnah itu lebih utama daripada memperbanyaknya. Kenapa? Kalau kita amalan kita benar, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amal kita amal yang besar. Tapi kalau memperbanyak amal tapi semuanya rusak dan kita nggak ngerasa, itu yang paling bahaya. Ya, berapa banyak orang-orang yang kemudian mereka merasa aman karena amalnya banyak, padahal begitu beramal berubah bukan karena Allah, gara-gara dipuji orang. Berubah semua, Allah batalin semuanya. Karena syarat mutlak yang paling utama dalam beramal adalah keikhlasan. Begitu antum nggak ikhlas, ya, kira-kira kita jadi dosa nggak? Oh, saya melakukan ini berarti karena saya ini taat sama Allah ya, saya ini soleh ya. Syirik gak waktu itu? Langsung kita syirik. Syirik terhadap siapa? Diri kita sendiri. Bahwa kita ini bisa melakukan kebaikan bukan karena Allah, karena diri kita bisa. Padahal semuanya adalah bantuan Allah. Maka tanpa terasa kita menyekutukan Allah di situ. Yang kita sekutukan adalah diri kita sendiri sebagai tandingannya. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini tipis loh. Maka di saat itu kita menjadi orang yang apa? Yang ingkar langsung sama Allah di saat yang sama. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan bagaimana, nah ini dia. Antum tahu nggak? Ngeremehin itu bahaya besar. Dikatakan seorang ulama salaf ya bernama Hafiz Ibn Humaid berkata kepada siapa? Ibnul Mubarak ya, ketika dia melihat ra'aitu rajulan yaqatala rajulan, aku melihat seseorang bunuh orang. Orang bunuh orang itu dosa besar nggak? Banget. Bunuh satu jiwa itu seakan-akan bunuh semua manusia. Saking besarnya doanya. Fakaan nama qatalan nasa jami'ah, wa man ahyaha fakaan nama ahya nasa jami'ah. Allah katakan barang siapa yang membunuh maka seakan-akan membunuh semua manusia. Barang siapa yang menghidupkan, yang maksudnya apa? Mereka berbuat baik kepada orang lain maka seakan-akan mereka menghidupkan semua. Ya, ini kebaikan yang luar biasa. Tapi ini orang bunuh orang.
Otomatis kita ngelihat ke pembunuhnya baik atau buruk. Nah, tapi terbesit, coba perhatikan. Fawaqa fi nafsi inni afdal minhu. Maka mulai dalam diriku terletak kata-kata apa? Aku berarti lebih baik daripada pembunuh itu. Itu udah buruk. Kenapa buruk? Karena kita masuk ke dalam dosa gede. Apa? Ujub, bangga diri. Padahal memang secara realita pembunuh itu buruk. Tapi kita ngomong nih, oh berarti saya ini lebih soleh daripada orang itu. Habis kita di saat itu ngelakuin dosa gede, bangga diri. Maka dari kondisi ini, maka Abdullah ibn Mubarak mengatakan apa? Amnuka ala nafsika asyad min danbihi, bahwa amanmu terhadap dirimu, engkau merasa aman terhadap dirimu sendiri, itu lebih bahaya daripada dosanya dia. Karena begitu orang merasa bahwa dirinya lebih baik daripada yang lainnya, maka di saat itu dia mulai bangga diri, pintu tobatnya ketutup. Kenapa disebut pintu tobatnya ketutup? Imam Munawi mengatakan tentang permasalahan ini. Ini kadang-kadang dosa-dosa yang diremehkan, yang kita nggak terasa. Ya, kata Imam Munawi, Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, berarti kan hadis Nabi SAW, Rasulullah mengatakan apa? Lau lam takunu tudnibun khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzarikal ujubul ujub. Jika kalian tidak berdosa, kenapa? Nggak kita posisi nih, ya, nggak ngerasa salah, itu yang bahaya. Kenapa? Maka ada yang lebih aku takutkan daripada kalian ditimpa dosa tadi, yaitu perkara yang lebih besar, yaitu ujub. Kenapa Rasulullah sampai ulangi 2 kali? Imam Nawawi mengatakan qarrarahu ziyadatan fit tanfir wa mubalaghatan fit tahdir. Rasulullah ulang bolak-balik karena untuk menekankan supaya umatnya menjauhinya, dan juga mengingatkan bolak-balik karena ngerinya luar biasa. Li'annal asi ya'tarifu binaqsihi. Ini yang dimaksud. Karena orang yang dosa tadi, ya, ngerasa bahwa dirinya kurang baik. Paham? Akhirnya apa? Fayurjalahu taubah, maka harapan taubatnya gede. Kita kalau ngerasa dosa, berarti solusinya ngapain? Istighfar, taubat. Untuk melakukan itu besar. Tapi beda. Sama wal mu'jib maghrur bi'amalihi fataubatuhu ba'idah. Orang yang bangga sama dirinya, ujub sama dirinya, ketipu sama dirinya sendiri, maka tobatnya jauh. Dia susah buat tobat. Begitu dia mengatakan saya lebih baik dari dia, ya akhi tobat, salah saya apa? Langsung. Maka dari sini orang tuh meremehkan, kadang-kadang bukan karena pas waktu itu berbuat salah, tapi karena dia ngerasa bahwa dia sudah melakukan banyak amal soleh. Dari situ ketika orang negur, kita nih harusnya banyak istighfar. Iya bagi yang berdosa. Nah kita yang melakukan taat sama Allah, masa harus istighfar juga? Padahal berapa banyak di antara kita, ketika kita lagi sholat, pikiran kita macam-macam dan mengkhianati Allah Azza wa Jalla. Lagi sholat ngadepinnya Allah loh. Yang kita pikirkan, kalau anak ini bisa ngelakuin kebaikan, berarti anak ini baik. Kalau anak gini, anak bakal gini. Ya, berapa banyak orang-orang yang bermaksiat, yang jauh dari Allah. Mereka itu orang-orang yang kemudian nggak diperhatiin sama Allah. Justru mereka merasa bahwa amalnya seakan-akan sudah diterima. Padahal sedang sholat mereka mengkhianati Allah Azza wa Jalla. Lagi sholat tuh. Betul apa nggak di sini? Ini yang paling bahaya ya ikhwah. Sikap meremehkan, akhirnya melakukan kesalahan terus-menerus, sedangkan mereka ngerasa benar. Makanya disebut dengan apa? Musir. Tahu? Orang yang terus kemudian lanjut istiqomah dalam kesalahan. Karena ngerasa posisinya benar. Begitu seseorang memperingatin dirinya, maka dia akan mengeluarkan 1001 pembenaran. Bahwa tetap saya ini benar. Betul enggak? Ini yang berbahaya luar biasa. Karena ngerasa bahwa yang dilakukan bukan sebuah kesalahan, bahkan
Apa salah saya? Na'udzubillah min dzalik ya ikhwan. Bahkan coba perhatikan, orang yang bangga diri ya sama yang putus asa dianggap sama persis. Punya kesamaan orang yang bangga diri sama putus asa. Ibnu Mas'ud mengatakan halaka fitnain, kebinasaan itu 2 perkara. Yang pertama apa? Al-qunut, putus asa jelas kan? Orang putus asa. Yang kedua apa? Wal ujub, putus asa. Kenapa putus asa? Sama orang yang bangga diri sama. Perhatikan kata-katanya. Abdul Mas'ud mengumpulkan 2 perkara ini karena yang putus asa tidak akan pernah mencari kebahagiaan. Kenapa? Putus asa, percuma saya nyari. Toh ya Allah nggak ngasih. Mereka putus asa kan? Nah, sekarang yang bangga diri, kenapa kok sama? Sama, karena yang bangga diri nggak bakal cari kebahagiaan, karena ngerasa sudah punya. Ngerasa sudah punya ini yang kemudian akhirnya mereka maunya nggak berlomba-lomba melakukan kebaikan, nggak mau. Kenapa? Ngerasa sudah punya. Akhirnya muncullah sebuah perkataan, saya ini sama Allah dikasih macam-macam, saya sampai bingung harus minta apa lagi sama Allah. Banyak nggak ini? Banyak kan? Orang-orang yang dikasih dunia dan semacamnya, mereka akan mengatakan ucapan ini. Sampai saya bingung harus minta apa lagi sama Allah. Padahal dia butuh sama hidayah. Para ulama mengatakan lebih banyak daripada tarikan napasnya dia sendiri. Karena ngerasa sudah punya, akhirnya mereka berhenti berdoa. Padahal yang dibutuhkan sama dia daripada harta yang dia pikir rentetan, yaitu petunjuk. Petunjuk buat jadi orang yang istiqomah dekat sama Allah. Bukan berhentiin dari ibadah, berhentiin dari doa. Ya, saya harus minta apa lagi? Bingung. Subhanallah. Ini yang terjadi ya ikhwah, dan ini realita yang terjadi. Bagaimana kemudian orang yang meremehkan dosanya terkadang bukan karena dia melakukan sebuah kesalahan, tapi karena dia merasa mereka bangga sama dirinya sendiri. Akhirnya tutuplah pintu tobat. Blak. Ya. Nih, disebutkan oleh Aisyah mengatakan, kapan seseorang disebut dengan orang yang buruk? Kata Aisyah mengatakan, ketika dia ngerasa baik. Ketika orang itu mulai ngerasa jadi orang soleh, maka mereka disebut sebagai orang yang buruk. Di saat itu manusia kerasa nggak kalau berbuat dosa? Nggak terasa, maka keburukannya mulai berjalan. Kalau dia ngerasa dirinya buruk, maka dia balik sama Allahnya besar kesempatannya. Kenapa? Saya banyak salah. Loh, kalau orang selalu tanya, solusinya apa? Ya saya harus balik sama Allah. Ya udah balik. Setiap orang tak berbicara, saya banyak dosa, maka balik cepat sama Allah. Tapi begitu mengatakan, alhamdulillah saya banyak melakukan amal soleh. Ada orang ngasih solusi ke antum? Begitu antum ngomong, saya banyak melakukan amal soleh, akhirnya padahal kata orang ini orang salah, tapi kok ngomongnya melakukan amal soleh. Kalau mau dinasihati, antum tuh banyak salah, orang itu pasti nolak. Antum itu banyak dolim ke orang, tapi antum gak sadar, pasti dia nolak. Karena dia mengatakan apa? Saya banyak melakukan amal soleh. Ini yang bisa menjadikan seseorang itu jadi celaka luar biasa dahsyat. Yang berikutnya ya ikhwah, sungguhnya tidak ada seseorang yang tahu bagaimana akhirnya kehidupan siapa? Hafs ibn Humaid, dan akhirnya hidup pembunuh tersebut. Bisa jadi Hafs ibn Humaid itu ditutup dengan keburukan dan pembunuh itu ditutup dengan kebaikan. Sebagaimana ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya. Perhatikan hadis ini baik-baik. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar wa innahu la min ahli jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan ahli
ahli neraka, tapi dia termasuk dari penduduk surga. Tahu maksudnya apa? Di awalnya ada orang yang melakukan amalan ahli neraka, paham di sini ya. Tapi kemudian dia melakukannya karena jahil. Tahu jahil? Jahil itu nggak ngerti. Orang kalau sudah nggak ngerti, begitu dia tahu salah, akhirnya ngapain? Dia berusaha untuk memperbaiki diri. Ini yang baik, yang model kayak gini. Ya, akhirnya kemudian Allah tutup dia sebagai dengan penutup yang baik karena dia memperbaiki diri di akhir hidupnya dapat hidayah. Tapi sebaliknya, ya, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada seseorang yang di awal hidupnya melakukan amalan ahli surga. Ya. Wa innahu lamin ahli nar, sesungguhnya dia termasuk dari penduduk neraka. Kenapa melakukan amalan ahli surga di awal? Yang dilihat sama manusia, tapi hatinya orang bisa ngelihat gak? Kalau hatinya bukan karena Allah, Allah tampakkan di penutup hidupnya. Jelas? Orang-orang yang melakukan amal soleh gak ikhlas karena Allah, Allah tutup dengan su'ul khatimah. Jadi Allah buka aslinya orang ini pas di matinya, pas di penutupnya. Makanya hati-hati masalah ini. Jadi Allah itu ngelihat akumulasi hidup seseorang, orang ini baik atau buruk, ditampakkan di akhir hidupnya. Makanya dikatakan apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu semua tergantung penutupnya. Makanya yang bisa menilai siapa? Allah yang tahu aslinya kita. Ya, kita ini orang benar atau benar-benar hatinya busuk. Makanya disinilah letak sebenarnya. Ya, makanya kemudian diriwayatkan, ya, dari Sahal bin Sa'ad juga bahwasanya Rasulullah mengatakan apa? Man ahabba ayandura ila rajulin min ahli nar falyandur ila hadza. Ini kisahnya. Siapa yang ingin melihat seseorang penduduk neraka, ya, maka silahkan lihat orang ini. Ini di posisi perang loh ya ikhwah, perang loh, jihad jalan Allah azza wajalla. Kemudian fataba'ahu rajulun, maka sahabat penasaran, ini orang lagi jihad ditunjuk sama Rasulullah, itu termasuk ahli neraka. Otomatis yang dia pikirkan apa orang ini? Endingnya, karena sahabat ngerti ya di sini. Loh, lah begitu kalau orang lagi jihad kayak gini, penutupnya gimana? Maka penasaran kan, diikutin nih sama sahabat. Karena Allah pasti tunjukin di endingnya. Ya, begitu diikutin orang jalan pelan-pelan, kenceng-kenceng. Falam yazal ala dalika hatta juriha. Orang ini diikutin sampai, ya, prajurit ini, ya, orang yang berjihad ini terluka. Terlukanya nggak sedikit, ada beberapa tusukannya di badannya. Akhirnya apa? Fastajalal maut, maka dia ingin disegerakan kematiannya. Jalan paling cepat buat mati ngapain? Bunuh diri, sahih. Itu yang dilakukan sama orang ini. Akhirnya apa? Padahal sabar dikit, kalau sudah datang ajalnya jam sekian, pasti mati nggak? Mati. Sudah tertulis. Makanya sama ya ikhwah, antara ajal sama rizki sama. Perhatikan baik-baik. Ya. Ya, ajal sama rizki sama. Kalau Allah tulis antum jam sekian dapat duit 200.000, sama, bakal dapat sama. Tapi bedanya, kalau antum nggak sabar, antum cari jalan yang haram, antum sikat, padahal dapatnya juga sama. Tapi begitu antum sabar, antum bakal dapat dengan cara yang halal. Ajal juga sama. Antum mau duluin, ya, mati cepat-cepat antum tusuk diri antum sendiri atau tidak, jamnya datang sama persis. Pegang ini baik-baik, ya. Ajal sama rizki Allah subhanahu wa ta'ala tentukan dengan baik, ya. Makanya kemudian akhirnya apa? Faqala bidubabatin, ya, bidubabati sayfihi fawadu'ahu baina thadayhi, ya, disebutkan. Maka dia kemudian apa? Ambil ujung pedangnya, dia letakkan di dadanya, ditancepin ke dada, di antara dua dadanya. Mati ini orang. Begitu mati, apa yang terjadi? Fatahamala alaihi, ya, hatta kharaja min baini katifaihi. Maka kemudian dihujamkan, ya, menembus sampai kedua lengannya.
Ya. Kemudian akhirnya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya orang ini, sahabat ini balik ke Rasulullah, ngomong bener ternyata dia termasuk ahli neraka, mati bunuh diri. Maka Rasulullah mengatakan apa? Innal abda la ya'malu fima yura nas amal ahli jannah wa innahu lamin ahli nar. Ada seorang hamba yang melakukan amalan yang dilihat orang sebagai amalan ahli surga, ya, padahal dia termasuk ahli neraka yang dilihat orang. Kemudian sebaliknya, ya, wa ya'malu fihi yaran nas amal ahli nar wa huwa min ahli jannah. Ada orang yang melakukan amalan ahli neraka karena jahil, orang mengatakan ini fajir, ini pendosa, penjahat, pencopet, pencuri dan lain sebagainya. Tuduhan orang macam-macam. Tapi di akhir hidupnya dia ngerasa salah, tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditutuplah dengan husnul khatimah. Ya, lihat gara-gara dosa yang kita remehkan, kita bisa tutup dengan keburukan sama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Maka hati-hati sama diri kita sendiri. Yang memperburuk kondisi kita di hadapan Allah adalah hati kita sendiri. Bagaimana melihat sesuatu dosa gara-gara dilihat kecil, akhirnya yang lainnya gede dan lain sebagainya tetap dilihat kecil. Allah bisa tutup kita dengan keburukan sebagaimana kita membiasakan diri dengan keburukan, bahkan yang orang gak lihat sekalipun. Orang lihat kita jadi orang soleh, tapi hati-hati, begitu hati kita berubah, berpaling dari Allah, Allah tutup sesuai dengan kebiasaan kita. Yaitu kalau baik dengan baik, begitu buruk dengan buruk, walaupun orang nggak melihat, tapi Allah maha melihat. Ya, maka berlindunglah dari keburukan diri kita sendiri dan berusahalah untuk bersandar kepada Allah, mintalah petunjuk, karena itu merupakan jalan satu-satunya untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Karena orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, mereka yang selalu khawatir sama dirinya bahwa mereka akan melakukan dosa besar dan dosa-dosa yang kecil yang dianggap remeh. Sebaliknya, sesungguhnya seseorang yang mereka, ya, meremehkan kesalahan mereka sendiri, merekalah yang akan mudah terjerumus ke dalam neraka dan adab Allah Azza wa Jalla. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.